Shalom dan selamat tahun baru Jemaat 3B Pandanwangi yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama secara online. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sekalipun ada banyak kesukaran yang kita alami di tahun yang lama, tetapi saya yakin dan percaya di tahun yang baru Tuhan akan melakukan perkara yang hebat bagi setiap kita. Layaklah kita menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap kita untuk membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur dan doa yang terbaik buat Tuhan. Karena Dialah yang layak menerima semua yang terbaik dari kita. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhmu.
Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Roh Kudus-Mu terus mengalir di setiap kami dimanapun kami berada, walaupun secara ibadah online. Dan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang ambil ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, kami yakin dan percaya dimanapun kita berada senantiasa kita diberkati Tuhan, amin. Untuk itu kita mau angkat satu pujian mengatakan Tuhan Yesus baik, karena kasih setianya, penyertaannya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Kita mau angkat dengan sukacita, kita mau bertepuk tangan, kita pujikan. Yang berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan itu baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk segala limpahan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga Tuhan di masa pandemi Tuhan yang saat ini belum berakhir, Tuhan Engkau masih mengizinkan kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun melalui media online ini Tuhan, tetapi biarlah tidak mengurangi iman kami terhadap Engkau. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mengusirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita masih boleh diberikan kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun di sana, di luar sana banyak orang-orang yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit atau apapun itu, tetapi biarlah kita saat ini boleh mengucap syukur karena kesehatan yang diberikan Tuhan, kekuatan yang selalu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Saya ambilkan satu ayat saja. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ayat ini tadi mengatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kalau kita merasakan saat ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pasti semua merasakan hal yang sama. Permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, atau apapun itu. Bahkan kita sebenarnya berharap kalau kemarin di tahun 2020, di awal bulan Maret, pandemi mulai terjadi, semua tatanan kehidupan mulai berubah, kehidupan yang sebenarnya mungkin kita sudah merasa nyaman, kemudian semuanya harus berubah dan membuat kita banyak mengalami kesulitan hidup. Banyak di antara kita yang mengalami penderitaan karena hal ini. Dan kemudian kita berharap di tahun 2021 ini kita berharap sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang indah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata apa yang terjadi, apa yang menjadi keinginan kita saat ini belum bisa terlaksana. Bahwa COVID-19 semakin hari semakin banyak memakan korban jiwa, semakin banyak orang-orang yang menderita COVID-19. Bahkan baru-baru ini saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa sana mengalami musibah, entah itu gempa bumi, entah itu banjir dan yang lain sebagainya. Bahkan ada peristiwa sebuah pesawat yang jatuh di awal 2021 yang seharusnya menjadi harapan bagi kita untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih indah. Tetapi apa yang kita alami terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inilah yang kemudian terkadang membuat kita kecewa, kemudian membuat kita takut, kemudian membuat kita khawatir. Kita merasa bahwa cobaan dari Tuhan itu gak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir kita sebagai orang Kristen yang sudah diberkati, tetapi kenapa Allah mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa pencobaan-pencobaan, kenapa penderitaan, kenapa permasalahan itu harus ada di dalam kehidupan kita? Terkadang kita sebagai umat Kristen sering berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
di ayat ini tadi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita dari segi yang positif. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saat kita mampu bertahan, saat kita mampu mensikapi segala sesuatunya itu dengan pikiran yang positif, maka kita mampu bersyukur. Kita mampu bertahan di tengah pencobaan. Bahkan saat permasalahan besar terjadi di dalam kehidupan kita masih mampu bersukacita. Dengan adanya sukacita ini membuat kita menjadi bahagia. Karena Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Saat ini kebahagiaan yang utama saat ini adalah kesehatan. Banyak orang-orang di luar sana yang memiliki banyak harta, kemudian mereka menderita COVID-19, mereka tidak bisa merasakan makan yang gak enak. Tidak, indera penciuman mereka juga tidak berfungsi dengan baik. Mereka mau makan seenak apapun mereka gak bisa merasakan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi yang mungkin terkadang kita berpikir bahwa patokan sebuah kebahagiaan itu adalah segala kebutuhan itu tercukupi. Ternyata tidak. Kebahagiaan kita saat ini adalah kesehatan yang diberikan kepada Tuhan, kemudian berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling bercanda antara satu dengan yang lain. Ini adalah sesuatu kebahagiaan yang kita rasakan saat ini. Karena apa? Banyak di luar sana kemudian orang yang dinyatakan positif, mereka harus dijemput, kemudian harus diisolasi di suatu tempat khusus yang mengakibatkan apa? Entah dari itu pribadinya yang sakit, dari keluarganya, mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Walaupun mungkin kehidupan jasmani mereka disuplai makanan, tetapi kehidupan rohani mereka merasakan kesendirian, mereka merasakan ketakutan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan-pencobaan itu. Yang pertama adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Maksudnya apa? Bahwa orang yang bisa melalui segala macam pencobaan itu adalah orang yang bahagia. Karena apa? Di dalam kondisi apapun, di dalam permasalahan apapun, dia mampu berpikir positif. Dia percaya penyertaan Tuhan masih ada di dalam setiap pencobaan yang dia alami. Sehingga saat permasalahan datang, saat permasalahan itu ada di dalam dirinya, dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak khawatir. Sehingga dengan pikiran yang positif, dengan menghilangkan segala macam pikiran-pikiran yang buruk ini, membuat orang ini mampu bersyukur. Oh, saat ini aku sedang menerima berkat dari Tuhan seperti ini. Mungkin orang mengatakan lain itu adalah sebuah pencobaan, tetapi bagi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, sesuatu hal yang buruk pun bisa menjadi berkat bagi kehidupannya. Karena apa? Mungkin melalui sebuah pencobaan itu kembali mengingatkan kita kepada Tuhan, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin saat kita diberikan kenikmatan hidup, saat segala kebutuhan kita dicukupi, intensitas kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebatas rutinitas. Tetapi saat suatu permasalahan datang di dalam kehidupan kita, kemudian kita bisa mengerti itu ada kehendak Tuhan, itu ada rancangan Tuhan, dan kita mampu menyikapinya dengan baik. Bagaimana kita kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih bisa bersyukur terhadap berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidupnya, maka pencobaan ini adalah menjadi berkat bagi kehidupannya, karena menyadarkan dia akan begitu besar berkat Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupannya. Kemudian di
nats yang berikutnya tadi, Allah menjanjikan bahwa saat kita tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bahwa saat kita bertahan di dalam setiap cobaan hidup kita selalu bersandar pada Tuhan, kita selalu memegang teguh keyakinan, keimanan kita kepada Tuhan, dan tidak pernah melepaskan keyakinannya itu, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan jasmani kita, maka Tuhan akan menjanjikan keselamatan baik jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita. Tentunya adalah keselamatan Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimanakah kita bisa bersuka cita? Bagaimanakah kita bisa berbahagia di tengah pencobaan, di tengah penderitaan? Kita harus bisa menghadapi gelombang permasalahan itu dengan hanya bersandar pada Tuhan. Saat kita bersandar pada Tuhan, segala permasalahan apapun pasti kita tidak akan pernah merasa takut, kita tidak pernah merasa khawatir. Karena setiap pencobaan yang kita alami saat kita dekat kepada Tuhan, apapun permasalahan itu adalah permasalahan yang biasa saja. Karena apa? Karena kita berpegang teguh pada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga pencobaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin orang katakan, itu adalah pencobaan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Mungkin mengalami sakit penyakit yang sudah lama tidak bisa sembuh, mungkin orang menganggap itu adalah pencobaan yang luar biasa yang dia alami. Tetapi bagi kita, umat-umat Kristen, orang yang percaya pada Yesus, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita punya Allah, karena kita punya Yesus yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Bahkan Rasul Paulus pun kembali mengingatkan kepada kita melalui jemaatnya di Korintus, seperti ditulis dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13, mengingatkan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Rasul Paulus mengingatkan, menguatkan pada kita, apapun pencobaan, apapun permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah permasalahan yang biasa saja. Karena apa? Di sini sangat jelas dikatakan, sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan mengetahui setiap kemampuan kita, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Bahkan di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada satu perkara pun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kemudian Tuhan membiarkan kita begitu saja sehingga sampai jatuh tergeletak. Tidak. Tuhan mengetahui setiap rancangan, setiap rencana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang indah, rancangan penuh damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, di dalam setiap permasalahan yang saat ini kita alami, semua mengalami hal yang sama.
sakit, penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, atau apapun itu, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersuka cita. Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah penderitaan? Yaitu dengan bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian anggaplah sebuah pencobaan yang kita alami itu adalah sebuah berkat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu berkat yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi Tuhan pasti punya rencana yang indah. Pasti Tuhan punya rencana, punya sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Rencana Tuhan bukanlah rancangan manusia. Terkadang kita merasakan sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang membuat kita menderita, tetapi semuanya itu adalah rancangan yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam segala hal. Di tengah pencobaan, di tengah permasalahan hidup kita, biarlah kita untuk selalu belajar berbahagia, bersukacita, dan senantiasa bersyukur. Dengan kita mampu berbahagia, dengan kita mampu bersyukur dan menghadapi setiap permasalahan hidup kita dengan pikiran yang positif, maka kita mampu menjadi orang-orang yang selalu berbahagia di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu, firman Tuhan akan saya tutup dengan sebuah doa. Mari kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan pagi hari ini kembali mengingatkan kami Tuhan. Walaupun di tengah pencobaan, walaupun di tengah penderitaan Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berbahagia Tuhan di tengah kondisi apapun. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, bahwa segala rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Walaupun Tuhan terkadang apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami Tuhan membuat kami merasa tidak enak, membuat kami merasa tidak mampu menghadapinya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memampukan kami, Engkau memproses kami melalui kehidupan kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau, agar kami Tuhan memiliki iman yang lebih kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami, anak-anak-Mu, jemaat GKB Pandanwangi ini Tuhan, untuk selalu setia kepada Engkau di tengah kondisi apapun Tuhan. Biarlah kami tidak pernah meninggalkan Engkau, tetapi Tuhan kami selalu bersandar dan bersyukur kepada Engkau. Terlebih Tuhan, di tengah masa pandemi yang kami hadapi saat ini Tuhan, walaupun Tuhan kami tidak bisa bertemu, bertatap muka secara langsung Tuhan, tetapi biarlah melalui ibadah online ini Tuhan, kembali mengingatkan kami Tuhan, kembali saling menguatkan iman kami Tuhan antara jemaat satu dengan yang lain Tuhan, agar kami Tuhan semakin yakin Tuhan bahwa Engkau adalah sumber berkat bagi kehidupan kami, bahwa Engkau adalah segala sesuatu di dalam kehidupan kami, Engkau yang memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan tetap setia kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan kehidupan kami jemaat-Mu GKB Pandanwangi ini hanya di tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus mengalir melimpah di dalam kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.